Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailius Nalia dengan NIM 2106135 dari kelas 3E. Saya Lilis Herlianti dengan NIM 210106023 dari kelas PGMI 3A. Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI, akan membuat video mengenai wawancara tokoh ulama yang ada di Lombok Timur yang diampu oleh dosen Muhammad Suryadi MPD. Baik, simak selanjutnya video kita. Tada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai Bapak Ustadz Sahir mengenai tokoh ulama yang sudah meninggal dunia yang bernama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Baik, di sini pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh saya sendiri, Nailus Nalia. Baik Bapak, kapan beliau lahir? Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid lahir tanggal 5 Agustus 1898 di Pancor Barmi, Lombok Timur. Terus siapakah nama kecil beliau? Nama kecil beliau adalah As-Segap. Dalam wasiat kiai yang dari Maghribi itu sebenarnya bukan As-Segap tapi As-Sakap, tetapi untuk lidah orang Lombok adalah As-Segap, sehingga nama kecil beliau adalah As-Segap. Terus bagaimana perjalanan hidup Tuan Guru Abdul Majid? Perjalanan hidup beliau lahir di keluarga yang agamis, maka kehidupan beliau sejak awal dari keluarga selalu dibiasakan dididik dengan pendidikan yang Islami, mulai dari keluarga, kemudian diserahkan mengaji pada guru-guru ngaji yang ada di sekitar Pancor saat itu. Kemudian setelah beliau dianggap cukup usia dan matang dalam menimba ilmu, maka beliau dilanjutkan pendidikannya ke Makkah Al-Mukarramah. Secara formal pendidikan beliau di Mekah adalah pendidikan Salatiyah. Nah, dari pendidikan awal yang penuh dengan pendidikan agama, kemudian sampai di Mekah mendalami pendidikan agama, maka kehidupan beliau adalah kehidupan yang penuh dengan suasana keagamaan. Bahkan beliau sebagai penyebar dan penanam dasar-dasar agama di Lombok. Terus bagaimana perkembangan Islam karena ada beliau? Nah, dengan lahirnya, kembalinya beliau dari pendidikan Salatiyah di Mekah ke Lombok, maka dengan adanya beliau, maka masyarakat secara umum diangkat derajatnya melalui pendidikan formal yang awalnya di Lombok belum ada pendidikan formal,
Tetapi setelah beliau, maka beliau membangun madrasah yang pertama namanya Al-Mujahidin, kemudian dilanjutkan dengan NBDI untuk yang putra, NBDI untuk yang putri, kemudian dengan membangun organisasi Nahdlatul Wathon, maka dengan adanya madrasah dan organisasi Nahdlatul Wathon, maka masyarakat Lombok pada khususnya menjadi terangkat derajatnya dalam sisi kebodohan dan juga dalam sisi kemiskinan. Terus bagaimana pengaruhnya di masyarakat? Beliau dikenal dengan pemimpin yang karismatik. Ucapan beliau selalu ditaati dan diperhatikan oleh masyarakat. Beliau dalam menyampaikan dakwah biasa menyampaikan ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jangan sampai abituren atau siswa-siswi itu mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi kami durhaka atau kami membangkang. Nah, dengan pesan itu maka semua murid-murid beliau, semua abituren dan masyarakat Lombok pada khususnya selalu taat pada beliau dan beliau sangat disegani. Terus bagaimana usaha atau perjuangan beliau dalam mengembangkan Islam? Beliau mengembangkan Islam dengan jalur pendidikan dan jalur dakwah dan jalur organisasi. Jalur pendidikan beliau mendirikan madrasah. Jalur dakwah beliau selalu turun ke masyarakat untuk memberikan pengajian-pengajian ke seluruh penjuru di Lombok ini, dan melalui jalur organisasi beliau dengan mendirikan Nahdlatul Wathon, maka itulah jalur yang beliau tempuh untuk mengembangkan agama Islam. Terus pada tahun berapa beliau mendirikan lembaga pendidikan? Beberapa lembaga pendidikan yang beliau dirikan adalah pertama namanya Pondok Pesantren Al-Mujahidin yang beliau dirikan pada tahun 1934. Kemudian dia mendirikan NWDI pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1943 mendirikan madrasah NBDI. Kemudian beliau mendirikan tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik Nahdlatul Wathon. Kemudian pada tahun 1965 mendirikan Ma'had Darul Quran wal Hadis. Kemudian pada tahun 1974 mendirikan Ma'had untuk Banat. Kemudian pada tahun 1977 mendirikan Universitas Hamzan Wadi. Kemudian pada tahun 1977
pada tahun 1977 mendirikan Fakultas Tarbiyah Hamzan Wadi. Pada tahun 1978 mendirikan STKIP Hamzan Wadi. Pada tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hamzan Wadi. Kemudian pada tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Wathon. Pada tahun 1997 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Hamzan Wadi. Kemudian pada tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Hamzan Wadi. Pada tahun 1996 mendirikan Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Nah, itu. Sekian pertanyaan dari saya serahkan ke Lilis Herlian. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan tentang Ponpes Nahdlatul Wathon. Baiklah, bagaimana latar belakang terdirinya Ponpes Nahdlatul Wathon? Pondok pesantren Nahdlatul Wathon itu pada awalnya di Lombok itu belum ada pendidikan yang formal, tetapi melalui pengajian-pengajian. Nah, oleh Bapak Maulana Syekh itu dianggap kurang efektif, maka beliau mendirikan pondok pesantren atau yang dikenal dengan Ponpes, baik yang pertama Al-Mujahidin dan dilanjutkan dengan NWDI dan NBDI-nya. Jadi latar belakangnya adalah bahwa dianggap pendidikan yang bukan pendidikan formal ada dianggap tidak efektif di dalam penyebaran agama pada khususnya atau pendidikan pada umumnya. Terus, apakah ada penerusnya yang menggantikan beliau sebagai pemimpin? Secara keorganisasian beliau dilanjutkan kepemimpinannya oleh putri beliau yang kedua, namanya Hajjah Umi Siti Raihanun Abdul Majid. Kemudian cucu beliau Tuan Guru Zainuddin As-Sani. Terus aturan-aturan dulu sebelum beliau wafat, apakah masih dijalankan sampai sekarang? Karena organisasi Nahdlatul Wathon itu sebagai wadah pengelolaan madrasah dan organisasi, maka aturan-aturan itu sampai sekarang masih dilanjutkan. Terus, apa saja peninggalan beliau pada Ponpes Nahdlatul Wathon yang paling terkenal? Di dalam pondok pesantren dikenal bahwa ada Hizib Nahdlatul Wathon, kemudian ada Tarekat Nahdlatul Wathon, kemudian ada Salawat Nahdlatain, kemudian ada doa pusaka Rabbana Anfa'na Bima. Itulah peninggalan beliau di dalam menyiarkan agama Islam di dalam pondok pesantren. Terus, apa pesan terakhir atau wasiat beliau yang masih diterapkan? Beliau meninggalkan ada namanya wasiat renungan masa. Jadi wasiat-wasiat itu
masih berlaku, sehingga beliau masih berlaku wasiatnya. Setelahnya apa alasan beliau mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulama tersebut? Alasan beliau mendirikan pondok pesantren untuk mengangkat derajat masyarakat dan dalam mengembangkan agama lewat pengajian-pengajian umum dirasa tidak efektif, maka dia membangun madrasah secara pendidikan secara formal melalui madrasah pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Perhatian juga sekali lagi Bapak. Oke. Apa jasa-jasa beliau? Jasa-jasa beliau adalah, pertama, beliau adalah pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau berjasa di dalam dalam kemerdekaan. Salah satu contoh bahwa beliau di dalam menyerang nikah di Selong, terbukti salah seorang adik kandung beliau meninggal dunia. Kemudian di antaranya adalah beliau sebagai jasa beliau sebagai belum deh. Silakan. Beliau jasanya sekali lagi sebagai pendiri pondok pesantren, kemudian sebagai pejuang kemerdekaan dalam melawan penjajahan Jepang. Kemudian beliau Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.